Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sebelum duduk, bilang dulu sama teman kiri kanannya, I thank God for you. Ya, silakan duduk semuanya. Hari ini tema firman Tuhan, saya kasih judul menang atas pembuktian diri. Honestly, saya kenal kata pembuktian diri itu agak terlambat. Kenalnya itu terakhir-terakhir kayak udah kuliah-kuliah terakhir gitu ya. Kenapa? Karena dulu di zaman saya SMP, SMA nggak pernah ada kalimat itu gitu ya. Nggak tahu apakah zaman yang berubah atau waktu itu nggak terlalu istilahnya firman Tuhan itu tema-temanya itu nggak yang sampai mengkoreksi sikap hati banget gitu loh. Karena pembuktian diri itu nggak kelihatan. Pembuktian diri itu ada deep inside our heart. Kadang orang tuh juga ya nge-sense dikit, tapi kalau ditanyain kamu sedang membuktikan diri, dah kita tinggal bilang enggak. Ya udah teman kita nggak bisa buat apa-apa, gitu ya. Siapa yang sudah pernah dengar kata pembuktian diri? Oh oke, beberapa udah dengar, beberapa ada yang belum ya. Jadi pembuktian diri itu apa sih? Pembuktian diri itu adalah sebuah dorongan untuk membuktikan nilai diri sendiri supaya diterima dan dihargai orang. Jadi sebuah dorongan untuk membuktikan bahwa aku ini berharga, aku ini penting, aku ini tuh layak dihargai dan diterima. Dorongan itu ada di dalam hati menjadi sebuah motivasi. Jadi itu sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, itu menjadi sikap hati gitu ya, itu menjadi motivasi seseorang ketika melakukan sesuatu, bahkan melakukan sesuatu yang baik pun, kalau motivasinya keluar dari pembuktian diri, kita akan lihat ujungnya tuh gak baik. Kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama kita akan lihat di dalam Alkitab, sebenarnya pembuktian diri itu munculnya karena apa? Pembuktian diri itu munculnya itu sebenarnya karena trauma, pengalaman buruk gitu ya, dihakimi oleh orang, lalu diperlakukan tidak adil atau direndahkan. Jadi perlakuan-perlakuan orang yang membuat kita itu tidak aman dengan identitas diri kita sendiri. Dan sedihnya kita tuh tidak sepenuhnya salah sebenarnya. Kalau kita bilang kita bisa punya pembuktian diri itu gara-gara apa sih? Ya gara-gara orang di sekeliling kita itu gak bisa memperlakukan kita tuh seperti seharusnya. Tapi kita tidak akan berhenti di dalam sebuah keadaan, oh iya aku tuh begini karena perlakuan orang di sekelilingku. Tuhan itu kasih kita jalan keluar. Tuhan itu kasih kita prinsip-prinsip sehingga kita itu bukan, hidup kita itu tidak ditentukan sama keadaan. Tapi kita yang bisa istilahnya bersama dengan Tuhan, kita itu bisa menang. Mau orang perlakukan kita bagaimana, percayalah kalau itu diamond, ditaruh di lumpur pun tetap diamond. Sekalipun mungkin diludahin orang, ya tinggal dibersihin bentar, diamond is diamond, right? Walaupun orang mau ketawain, dibilang palsu, kalau itu memang asli, ya udah itu akan tetap asli. Nah identitas diri itu sekuat itu. Tapi sayangnya banyak orang itu lupa gitu ya, bahwa dirinya itu berharga. Sehingga akhirnya apa? Terjebak dengan yang namanya pembuktian diri. Di Alkitab contoh yang cukup jelas tentang orang yang terjebak dengan pembuktian diri dan sampai akhir hidupnya kasihan, tidak bisa menang lawan pembuktian dirinya. Kita nggak mau jadi seperti orang ini, kita bedah cerita-ceritanya. Yuk kita buka sama-sama 1 Samuel 9 ayat yang ke-20 sampai 21. Kita baca sama-sama aja ya biar gak terlalu sepi gitu ya. Ayo kita baca ya. 1 Samuel 9 ayat 20 dan 21. 1, 2, 3. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir. Sebab siapakah yang memiliki, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil
terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapakah Bapak berkata demikian kepadaku? Jadi kita akan lihat dari kisahnya Saul. Saul ini ceritanya ini waktu awal-awal ceritanya bangsa Israel itu tidak mau dipimpin sama anaknya Samuel. Jadi mereka tuh minta raja sama Samuel. Protes, kasih kami raja, kami mau kayak bangsa-bangsa lain. Lalu Samuel tuh sedih gitu ya, tapi Tuhan bilang sudahlah kamu kasih aja mereka minta apa. Singkat cerita dituntunlah Samuel itu untuk ketemu Saul. Dan Samuel tuh bilang, lihat semua yang diingini oleh orang Israel tuh ada sama kamu. Siapakah ini yang diinginkan oleh orang Israel? Nah perhatikan jawaban Saul. Jawaban Saul ini menggambarkan dia punya gambar diri yang tidak sehat. Kenapa? Karena Saul tuh bilang begini, bukankah aku suku Benyamin? Itu fakta. Suku yang terkecil di Israel? Fakta. Betul? Karena memang suku Benyamin itu suku yang paling kecil. Nah, tapi berikutnya itu sudah bukan lagi fakta. Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Nah, di sini kita tahu, something wrong with Saul. Dia menilai dirinya rendah. Bukan cuma dirinya, tapi keluarganya. Teman-teman, orang itu bisa menghina kita. Tapi kalau kita itu tidak mengiyakan, kita tidak perlu merasa terhina. Benar? Kalau yang sukunya itu terkecil itu betul, itu fakta. Tapi kalau dibilang gara-gara kamu paling kecil, kamu gak berprestasi, kamu tuh hina banget. Bener tak karena sukunya paling kecil tuh jadi paling hina? Bener tak karena tidak berprestasi jadi paling hina? Bener tak karena pernah gagal ikut lomba gak menang lalu jadi paling hina? Bener tak karena mungkin pernah melakukan kesalahan bahkan mungkin dosa lalu dia jadi hina? Gak ada. Orang berdosa sekalipun asal dia mau kembali pada Tuhan, Tuhan itu lo bisa ubahkan. Bahkan sampah katanya, kalau katanya ada yang bilang begini, Tuhan tuh seperti apa di hidupmu? Yang lain bilang bapak, raja, tiba-tiba ada satu orang bilang Tuhan tuh kayak pemulung. Langsung diketawain, kamu kok merendahkan Tuhan? Enggak, soalnya bener-bener soalnya aku merasa kayak sampah. Tuhan itu kayak pemulung, Tuhan tuh ambil aku, lalu jadikan aku berguna. Ya udah, orang berdosa pun gak ada yang boleh bilang dirinya tuh hina. Tapi Saul itu bilang dirinya dan keluarganya tuh hina. Gambar dirinya salah nih. Mungkin direndahkan, mungkin. Tapi kan keputusan kita dong harusnya mengiyakan omongan itu apa enggak. Orang bilang kita jelek lu, lah kalau kita merasa cantik ya gak mempan kan omongan orang itu. Tapi detik kita sepakat dengan dia kita bilang, iya kamu bener, aku emang jelek. Ya udah, jadilah seperti apa yang kita izinkan. Kemudian ada beberapa contoh lagi, ceritanya lagi buang undi tuh. Zaman dulu itu kan ada Urim Tumim. Jadi kayak kalau mau pilih sesuatu itu gampang, tinggal dibuang. Suku ini, suku 12 suku diundi gitu ya. Dapatlah suku Benyamin. Lalu suku Benyamin maju nih, semua orang Benyamin ceritanya sudah maju. Diundi lagi, dapatlah kaum keluarga Matri. Nama bukan Matre ya, namanya Matri. Lalu semua keluarga Matri maju tuh. Lalu setelah diundi-undi lagi, keluarga Matri kedapatanlah Saul bin Kis. Bukan Kish ya, Kis, K-I-S-H. Dikatakan ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pula kepada Tuhan, sampai harus tanya sama Tuhan. Di mana orang itu? Apa orang itu juga datang kemari? Sampai Tuhan harus jawab. Supaya apa? Hemat waktu. Tuhan bilang, ini adalah mainan sembunyi-sembunyian ya. Dan Tuhan kasih tahu. Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Lalu berlarilah orang ke sana, mengambilnya dari sana. Saking tidak percaya dirinya, waktu pemilihan pemimpin gak mau hadir. Bukan karena GR takut dia dipilih. Tapi dia gak bisa
menerima kenyataan kalau orang lain dipilih bukan dia. Nggak siap. Jadi dia sembunyi aja sampai butuh orang lain ambil dia. Lalu ketika ia berdiri di tengah-tengah orang sebangsanya, ternyata ia bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang bangsanya. Berarti menonjol banget kan? Berarti harusnya dia ini bukan raksasa hina ya kan? Dia ini adalah orang anak muda yang tinggi dan tanggung jawab. Keledai papanya hilang tuh dia cari loh. Berarti something good ada di hidup anak muda ini. Tapi dia gak bisa lihat. Mungkin karena diejek atau apapun gak diceritakan detail di Alkitab. Tapi kita bisa tahu respon hatinya. Ada kejadian lagi tuh ceritanya. Selain tadi ya dia sembunyi ya. Ceritanya sudah diurapi tuh. Lalu Saul pulang ke rumahnya ke Gibea. Perhatikan. Bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Harusnya kepercayaan diri mulai bangkitkan. Tuhan itu menunjukkan ini orang yang kupilih, orang gagah perkasa ku gerakkan untuk ikut kamu. Gitu ya. Tapi kemudian perhatikan, tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita. Perhatikan, mereka menghina dia. Ada satu kalimat yang tidak kelihatan, seperti biasanya. Karena dia dari dulu merasa aku terhina. Ya dia dihina, wajar ternyata. Tapi perhatikan, dan tidak membawa persembahannya, tetapi ia pura-pura tuli. Nah di sini kita bisa lihat, oh ternyata semua perkataan orang Dursila itu masuk ke hatinya. Masuk ke pikirannya, dia simpen di dalam hatinya. Itu loh artinya pura-pura tuli. Karena kalau dia tidak menganggapnya, maka Alkitab akan berkata, tapi Saul tidak mendengarkan mereka. Itu lebih luar biasa. Tapi kalau dikatakan tetapi Saul pura-pura tuli, berarti sebenarnya dia mendengar dan menyimpannya di dalam hati. Dan orang yang dilukai, orang yang direndahkan, dia akan punya sebuah dorongan dalam hatinya begini. Kamu ya hina aku, kamu ya rendahkan aku, kamu ya gak mau bawa persembahan seperti orang yang biasanya bawa persembahan ke raja. Tunggu ya, aku akan buktikan aku layak jadi raja. Aku akan buktikan kalian semua salah memandang aku itu orang yang hina. Nah benihnya tuh sudah ada. Jadi benihnya pembuktian diri itu dari mana? Dari gambar diri yang tidak sehat. Karena mempercayai sebuah gambar diri yang salah. Yang dihasilkan dari perlakuan, perkataan orang lain dalam hidupnya. Padahal gambar diri yang benar itu adalah dari apa kata Tuhan tentang saya, titik. Itu gambar diri yang benar. Bahkan bukan apa kata saya tentang saya. Apa kata saya tentang saya, since kita ini nature of sin, kita ini mortal, kita ini manusia berdosa, apa kata kita tentang kita itu tidak pernah jadi kebenaran. Hanya apa kata Tuhan tentang kita itu yang boleh jadi kebenaran, itu yang boleh jadi gambar diri kita. Makanya kalau kita mau menang dalam pembuktian diri, dari pembuktian diri adalah yang satu adalah ini. Bangun gambar diri yang sehat. Agar tidak haus pengakuan atau pujian orang lain. Orang yang gambar dirinya tidak sehat, itu seperti mencari pengakuan orang. Hidupnya itu ditentukan sama apa kata orang. Kalau dipuji sama orang, jadi percaya diri. Waktu tidak dipuji sama orang, langsung goyang, langsung tidak merasa baik, tidak merasa bisa. Saya tahu anak muda masih bergumul di area ini. Kadangkala peer pressure, adults approval, leaders approval affect young people a lot. Memang lagi fasenya, tapi ayo kita sedikit-sedikit belajar dari firman. Bangun gambar diri yang sehat.
pegang apa kata firman tentang kita. Apa kata Tuhan Yesus tentang kita, bukan kata teman-teman, bukan kata diri kita sendiri. Salah satu lagi tandanya yang kelihatan kalau Saul ini gambar dirinya tidak sehat adalah pada waktu dia sudah menjadi raja, lalu kan berhasil tuh memenangkan peperangan. Tapi ada waktunya kan Saul itu tidak berhasil dan tidak berani hadapi Goliat. Lalu muncullah kan Daud. Itu sebenarnya ada ceritanya. Itu tuh adalah karena Saul itu tidak taat. Nanti ada ya, kita akan kembali ke sana. Tapi singkat cerita, waktu wanita-wanita itu memuji-muji dan memujinya itu dengan kalimat yang berbalas-balasan, menari-nari, menyanyi berbalas-balasannya, bilangnya begini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Perhatikan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Marahnya itu bukan lagi karena nama Tuhan dihina atau karena bangsa Israel diserang musuh. Marahnya itu karena Daud dipuji lebih daripada dia. Dikatakan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja pun itu jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Salah satu cara untuk ngecek gambar diri kita tuh sehat apa enggak. Itu adalah kita tuh gampang iri enggak sama orang. Kita tuh gampang kepingin jadi kayak orang lain enggak. Kita sering bandingkan entah itu sama teman, entah itu sama saudara kandung, entah itu sama sepupu, atau bahkan orang asing gitu ya. Kita bandingkan hidup kita dengan mereka, lalu dalam hati kita sebenarnya iri sama mereka. Kita pengen apa yang mereka punya itu kita juga punya. Hati-hati. Kadang kita kita kadang kepingin punya hidupnya orang lain. Kita pikir, kalau aku punya papa mama kayak papa mamanya dia ya, pasti aku lebih bahagia. Kalau aku bisa pinter ya kayak dia enak. Kalau aku tuh bisa punya banyak temen kayak dia. Kalau aku tuh bisa good looking kayak dia. Kalau aku bisa kalau. Sehingga gak pernah menerima dirinya sendiri dengan baik dan sehat. Bukti gambar diri yang sehat itu juga salah satunya adalah kita menerima diri sendiri. Mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Sehingga waktu orang lain dipuji, orang lain menang, kita tidak bisa berkata, I'm happy for you. Mungkin kita diam, gak menunjukkan iri. Tapi di dalam hati ada rasa, harusnya aku lebih baik dari orang itu. Tapi kok orang itu yang dikasih kesempatan. Kok orang itu yang dipuji sama pemimpin. Aku juga sudah bekerja keras, tapi pemimpin tidak lihat aku. Nah, akhirnya yang dicari adalah pengakuan, pujian. Padahal pengakuan dan pujian dari manusia itu sia-sia kata firman. Ayo kita bangun gambar diri yang sehat. Caranya gimana? Gak ada, cuma satu aja. Setiap kali kita menilai diri kita terlalu rendah atau terlalu tinggi, kalau terlalu rendah namanya self pity atau rendah diri, bukan rendah hati ya. Kalau rendah hati itu baik, rendah hati itu mengembalikan semua bisanya itu karena Tuhan. Kalau rendah diri itu selalu merasa dirinya enggak bisa, enggak mampu, jangan aku. Kalau bisa orang lain, kenapa harus saya? Gitu ya. Itu bukan rendah hati, itu minder. Ada self pity juga, mengasihani diri sendiri. Aku ini victim. Aku ini jadi gini tuh karena papa mamaku gak akur. Makanya aku jadi orang yang gak punya figur papa. Jadi merasa korban. Dia sih putuskan aku, padahal aku udah setia. Jadi aku sekarang jadi gak percaya diri, aku ini masih berharga apa enggak. Dia sih tolak aku. Coba dia terima aku, kan kita jadi couple yang bahagia. Self pity, mengasihani diri sendiri. Atau malah
terlalu mengagumi diri sendiri, narsisism. Terlalu menilai diri sendiri itu penting. Yang lain tuh gak ada yang penting. Aku ini ya mengejar perfection, sekolahku harus pinter, karakterku bagus. Orang seperti ini gagal sedikit langsung hancur hidupnya. Kenapa? Terlalu narsis. Dua-dua tuh gak baik. Dua-dua itu pijakan yang goyang. Dua-dua itu bukan fondasi yang kuat. Ayo kita bangun gambar diri yang sehat dan kuat itu dari mana? Kembali ke firman, sudah. Kalau dipuji orang sewajarnya aja. Ini ada tips ya. Kalau dipuji orang, siapa yang pernah dipuji? Masa gak ada? Ayolah guys, siapa yang pernah dipuji? Kalau sebelahmu gak angkat tangan, cepetan puji cepet. Kasian loh dia gak angkat tangan. Kalau dipuji, saya dulu juga gitu. Saya juga gak ngerti. Kadang tuh kalau pas lagi gak, orang yang gambar dirinya tuh belum sehat, itu bingung waktu dipuji. Kayak harus bereaksi seperti apa. Misalnya dipuji gitu ya. Bagus banget punya kamu. Nah orang yang gambar dirinya gak sehat, itu cenderung jadi, enggak. Merasa enggak layak terima pujian. Tapi tricky. Karena apa? Bisa jadi itu akan jadi seperti ini ya, simulasi ya, oke ya. Kamu bagus banget. Enggak. Biasa aja kok. Aku lo enggak belajar. Terus dia kepingin temennya tuh ngomong lagi. Loh kamu enggak belajar, tambah hebat berarti kamu. Kita bilang lagi, enggak, kamu lebih hebat. Enggak lah hebatan kamu. Ya ampun. Kalau terima pujian, bilang aja, oh ya, thank you ya, puji Tuhan, selesai. Gak usah bilang, enggak, bukan. Tujuannya apa? Puji lagi, pujiin terus. More gitu ya, more. Bilangnya enggak gitu. Sama kalau waktu dikritik. Kalau dikritik, tadi kamu tuh udah bagus, tapi kurang begini. Jangan langsung shaking. Jangan langsung merasa, berarti aku gagal. Pujian dan masukan atau kritikan itu dua-duanya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kecuali kalau yang ngeritik itu nyerang karakter ya. Aduh yang kayak gitu udah gak usah didengar. Tapi kalau kritiknya membangun, yang dikritik itu perbuatannya. Kamu tadi bercandanya agak keterlaluan loh, harusnya gak boleh begitu. Waktu terima kritik, jangan langsung goyang dan merasa, aku berarti gak bisa jadi teman yang baik. Kepingin hilang dari muka bumi rasanya. Jangan, kalau dikritik bilang aja sama seperti yang tadi. Oh iya. Thank you ya. Mau ngomong puji Tuhan kan gak bisa ya. Ngomong thank you aja. Thank you ya, saya masih belajar. Udah. Jadi dipuji gak terbang, dikritik gak hancur. Amin. Firman Tuhan tuh bilang apa? Gambar diri kita tuh sudah jelas, tidak ada yang lain. Peganglah ini, kalau kalian gak punya pegangan, mana gak ada ayat yang bilang aku ganteng. Gak usah cari ayat yang kamu ganteng, gak usah. Kamu pegang ayat ini aja, Yesaya 43 ayat 4. Kalau perlu hafalkan, setiap kali ada orang tolak kamu, setiap kali orang ada ejek kamu, kalau setiap kali ada orang tidak hargai apa yang kamu lakukan, back to what God said. Yaitu, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Sudah sampai situ. Bisa hafalkan? Gak hafal gak boleh keluar. Ayo 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Kalau bahasa Inggrisnya kalau mau ngomong I am precious, honored, and loved. Aku ini berharga, mulia, dan dicintai. Setiap kali kamu merasa shaking, merasa anxiety, merasa gagal, merasa kayak
mengecewakan, mungkin mengecewakan orang tua atau mengecewakan pemimpin. Ingat baik-baik, 3 ini apa kata Tuhan tentang kita itu tidak pernah berubah. I am who you say I am. Lord, I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Amin. Ya, mantan pacar bilang kita bejat, biarin. Ya wajar lah ya yang ngomong mantan pacar. Jangan dijadikan kebenaran. Kalau emang lu bejat ya bertobat. Ya kan? Tapi berharga, mulia dan dicintai Tuhan, jangan hilang dari hatimu. Iblis tuh paling jago kasih pikiran. Kalau kamu gak juara, kamu gak berharga. Kalau nilaimu gak bagus, kamu gak penting. Kalau kamu gak punya teman banyak, berarti kamu itu gak diterima. Banyak banget kebohongan-kebohongan iblis. Jangan percaya, percaya sama firman. Amin. Apalagi kalau dengan barang, aduh. Pakai sepatu apa, punya HP apa, aduh guys, enggak lah ya. Nilai kita tuh gak ditentukan sama kita tuh pakai apa. Ya, mau HP-nya HP zaman jadul yang bisa dilempar gitu dan masih kuat. Gak apa-apa, gak usah bingung. Jangan merasa kita tuh jadi lebih rendah dari orang hanya karena mereka punya apa, kita gak punya apa. Supaya nanti waktu kita punya sesuatu yang mereka gak punya, kita juga gak jadi sombong. Amin. Ya, lalu yang kedua adalah ini. Kita perlu menangkan pembuktian diri kita, jangan kalah. Kenapa? Karena keinginan membuktikan diri itu bisa membuat kita keluar dari jalan yang benar. Pembuktian diri itu bahaya. We will do anything just to get people's approval. Sampai kita tuh keluar dari rencana dan firman Tuhan. Galatia 1 ayat 10 katakan begini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia? Do I try to get human approval? Atau kesukaan Allah? Atau perkenanan Allah? Atau menyenangkan Tuhan gitu ya. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Artinya gini, kalau kita itu cuma mikirnya tuh mau nyenengin orang, pasti kita mendukakan Allah. Tapi kebalikannya, firman Tuhan tuh tidak pernah gagal. Kalau firman Tuhan katakan, maka anak itu bertambah besarnya dan bertambah hikmatnya dan besarnya disukai oleh Allah dan manusia. Urutannya itu harus benar. Allah dulu, baru manusia. Kalau kita mau menyukakan Tuhan, maka kita akan disukai oleh orang-orang yang benar. Tapi kalau kita berusaha menyenangkan hati orang-orang walaupun dia tidak benar, kita pasti tidak disukai sama Allah. Kita kehilangan perkenanannya Tuhan atas hidup kita ya. Saul itu singkat cerita, ada cerita di mana Saul itu diminta sama Tuhan itu untuk menumpas Amalek. Menumpas itu artinya sampai habis. Rajanya, orang-orangnya, bahkan ternak-ternaknya. Tapi Saul itu tidak taat. Jadi Samuel itu bilang, suara apa yang aku dengar ini? Ada suara domba, lembu gitu ya. Nah perhatikan kalimatnya Saul di 1 Samuel 15 ayat 21. Dikatakan begini, ayat 20 dulu ya. Aku memang telah mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku dan membawa Agag raja Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Perhatikan ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk ditumpas untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Lalu perhatikan kalimat kesimpulannya di ayat 24. Aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Perhatikan kalimat ini. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan
permintaan mereka. Saul itu mau membuktikan diri kepada rakyatnya, I'm a good king. I deserve to be your king. Jadi waktu rakyatnya itu mau minta lakukan sesuatu yang melanggar, Saul itu saking gak maunya kehilangan rakyatnya. Saul tuh memilih untuk tidak taat sama Tuhan. Gak berhenti sampai sana aja, perhatikan ya. Ujungnya pembuktian diri itu gak ada yang baik. Kalau berhasil akan sombong, kalau gagal akan hancur. Kalau dia berhasil, dia akan jadi orang yang sombong. Tuh kan, kata siapa aku gak bisa. Bisa kan? Aku bisa kan? Itu loh, membuktikan diri itu. Tapi kalau gagal, ternyata akhirnya itu gak berhasil membuktikan diri. Orang itu akan hancur. Akan lebih hancur lagi dari sebelumnya. Jadi both. Akibatnya itu mau sukses mau enggak, pembuktian diri itu jahat. Saul ini demi menjaga mukanya di depan bangsa Israel, Saul ini meminta supaya Samuel itu kembali bersama dengan dia. Di ayat 30 bilang begini, aku telah berdosa, perhatikan, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Setelah itu Samuel ya udah ngalah, kembali mengikuti Saul. Lalu Saul sujud menyembah kepada Tuhan, tapi sujudnya itu enggak tulus. Dia cuma mau dapat hormat di depannya tua-tua. Yang menyedihkan adalah kalimat ini, 1 Samuel 15 ayat 35, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Saul ini kehilangan berkat yang terbesar dari hidupnya. Selain perkenanan Tuhan, yaitu adalah pemimpin rohaninya. Tua-tua bangsanya tuh harusnya taat sama raja kok. Gak usah takut kehilangan muka di depan tua-tua itu. Tapi Saul tuh memilih sesuatu yang salah. Dia itu pokoknya cuma membuktikan diri, aku tuh raja yang baik. Berhasil betul. Tua-tuanya lihat dia dihormati. Rakyat Israel pun masih terakhir tuh gak pernah ada yang ngomong Saul tuh gak bagus. Tapi dia kehilangan berkat yang sebenarnya. Yaitu perkenanan Tuhan dan berkat dari pemimpin rohaninya. Demi pembuktian diri. Orang yang terus-menerus membuktikan diri itu akan lelah secara mental. Kenapa? Karena people approval itu tidak ada habisnya. Pertama kita pikir, kalau aku bisa menyenangkan pemimpin yang ini, aku akan settle. Ternyata waktu kita dapat approval pemimpin yang ini, ternyata dalam hati kita ada gelisah. Pemimpin di atasnya belum tentu suka sama aku. Lalu kita coba lagi menyenangkan pemimpin yang satunya lagi. Lelah. Kenapa? Karena terus mencari approval. Lalu akan terjebak dengan perasaan insecure yang terus menerus. Kalau dipuji bahagia, berarti aku good, aku bisa. Tapi waktu mau maju lagi, kok gak ada yang muji ya? Kok gak ada yang ngasih semangat dan bilang kamu bagus. Setelah khotbah selesai, kok gak ada yang bilang thank you ya aku diberkati. Gak perlu. Makanya kalian perlu sekali-sekali ya, atau sering-sering kali ya, pelayanan di anak-anak. Kalian akan dilatih untuk jadi tulus. Anak-anak tuh gak pernah datang bilang, Kak aku sangat diberkati. Gak ada. Habis selesai dengar firman lupa sudah main. Gak ada yang datang. Ya sekarang aja ya, terakhir-terakhir ini aja. Tapi itu yang gede-gede, yang kecil-kecil gak pernah. Minta foto. Sekarang mereka tuh gak minta foto, mereka tuh minta tanda tangan. Tapi karena disuruh gurunya. Gak usah. Waktu kalian melayani, itu bukan untuk membuktikan diri apa-apa. Waktu kalian jadi anak yang berprestasi, itu bukan untuk membuktikan diri apa-apa kepada siapa-siapa. Yang terakhir adalah ini. Fokus pada pertumbuhan, bukan pembuktian. Maka kalian tidak akan capek. Kalau fokusnya tuh pembuktian, capek. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kita itu bertumbuh.
Pembuktian itu akan selalu membuat kita tuh membandingkan diri kita tuh dengan orang lain. Tapi pertumbuhan itu akan membuat kita membandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin. Am I better or bitter? Aku ini jadi lebih baik atau jadi lebih pahit di hidup ini. Yang Tuhan inginkan adalah kita bertumbuh tapi bukan untuk dipamerkan. Pertumbuhan kita itu adalah kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak perlu dipamerkan ke orang-orang. Aku tadi malam mimpi tentang kamu, Tuhan ngomong begini. Tujuannya apa? Supaya dapat nama. Oh, aku ini ternyata bisa dengar suara Tuhan. Lo buat apa? Kalau kita jadi peka, lalu apa yang kita doakan terhadap orang itu ternyata kejadian di hidupnya orang itu. Tenang aja, you don't have to prove anything to anyone. Kamu bersyukur. Puji Tuhan ya, Tuhan tambah kepekaan rohaniku. Tuhan tambah karunia-Nya dalam hidupku. Gak perlu bingung. Aku mau cerita, sebenarnya aku tuh sudah mimpi loh tentang orang itu. Aku tahu orang itu akan begini. Kejadian loh. Apa motivasinya? Mau pamer. Firman Tuhan bilang begini di 1 Timotius 4. Kalian kan sering ya baca yang ayat 12 ya. Sering banget gitu kayak anak muda. Kayaknya ini deh ayatnya untuk anak muda ya kan? Jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, jangan biarkan seorang pun menganggap dirimu rendah termasuk dirimu sendiri. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, perhatikan ayat selanjutnya, ini yang bagus. Sementara itu sampai aku datang, perhatikan. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Artinya apa? Kamu sambil nunggu masa di mana ada promosi berikutnya, sampai kebenaranmu itu muncul seperti terang dan hakmu seperti siang gitu, gak perlu sibuk bela diri, gak perlu sibuk membuktikan. Tekun aja kejar yang esensi bukan cari sensasi. Baca firman itu ndak keren di zaman ini. Gak ada orang tuh yang kagum kayak, kamu tuh baca Alkitab. Justru yang itu yang penting. Gak usah bingung kerja performa. Kalau ngomong tuh rasanya heboh gitu, kata-katanya tuh spektakuler. Gak usah, baca aja Alkitab dengan tekun. Bangun manusia rohmu lewat doa, firman, ibadah. Layani orang dengan tulus. Tuhan kasih karunia dikit, karuniaku Kak Pau-Pau itu adalah mendengarkan orang. Aku gak pinter ngomong, tapi nek temenku ngomong tuh aku tahan bisa ngomong, iya, oke, itu karunia. Sementara orang lain rebutan ngomong, aku tuh bisa tahan dengerin. Dan aku doakan orang itu, sesuatu yang esensi. Itu yang kita kejar dan kita bangun, itu yang merupakan sebuah pertumbuhan. Bukan show, bukan penampilan. Tapi pertumbuhan. Nah, ayat yang terakhir, ayat 15, ini yang bagus. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nggak usah sibuk membuktikan diri aku layak jadi pemimpin. Nggak usah sibuk membuktikan diri aku itu murid yang lebih baik daripada temanku. Nggak usah sibuk membuktikan diri aku tuh sponsor yang lebih keren daripada sponsor yang itu. Fokus pada pertumbuhan sehingga kemajuanmu, your growth, your progress, people can see it. Orang tuh akan lihat, dia tuh sekarang jadi lebih berani ya, jadi lebih humble ya. Biar orang yang lihat bukan kita yang tunjukkan. Amin. Oke, bilang sama diri sendiri, bukan pembuktian, tapi pertumbuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama.